FICC, welcome to FICC News. Kami akan menyampaikan pengumuman terkait gereja dalam sepekan. Hai, apakah Anda baru pertama kali hadir di FICC Church? Welcome to home. Silahkan lihat slide berikut ini dan tim pelayan kami akan melayani Anda. FICC mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk ibadah minggu ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani dalam kebenaran firman Tuhan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. FICC Prayer, kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa malam online setiap Senin sampai Sabtu pukul 7 malam. Dan mari hadir dalam doa siang secara onsite di FICC Church Tangerang setiap Rabu dan Jumat jam 11 siang. Let's pray together! Shalom wanita cakap FICC, mari datang dalam ibadah khusus wanita pada hari Selasa, 17 Maret jam 4 sore di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita simak jadwal rangkaian ibadah Paskah 2026 FICC Church. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Hai FICC, ada yang spesial nih dalam kita memperingati Paskah tahun ini. Yuk gabung dalam FICC Refresh and Retreat 2026. Tanggal 3 sampai 4 April, lokasi di Kinasi Resort and Conference Bogor dengan harga Rp350.000 per pax. Yuk daftar segera, pendaftaran tutup tanggal 29 Maret. Tepatnya FICC Giving yang akan dijalankan menggunakan kantong kolekte, dan bagi jemaat yang ingin memberi persepuluhan dapat menggunakan amplop berwarna coklat. Dan bagi jemaat yang ingin menabur untuk rumah Tuhan dalam gerakan ceban dapat memberi di kotak persembahan di belakang, atau dapat melihat nomor rekening berikut ini.
Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jemaat FVC Church di bulan ini. Tuhan menyertai kehidupanmu, umur panjang dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Yang mengalami sukacita Tuhan dan diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya sehat, semuanya sukacita, semuanya siap memuji nama Tuhan. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan salam kiri kanan saudara seiman kita yang sudah datang untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan yang disenangkan sore hari ini, amin. Yang menjadi penonton kita hari ini hanya Tuhan Yesus. Semuanya kita adalah penyembah-penyembahnya Tuhan. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih, dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Bapa di surga, kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami hari ini, kami percaya Tuhan sudah memulihkan semuanya dalam kehidupan kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau sama-sama menyenangkan Engkau. Kami sama-sama Tuhan untuk menyenangkan Engkau Tuhan di dalam lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, apapun yang menjadi problem kami di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, ataupun dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya hari ini kami boleh ada, semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pada sore hari ini hamba-Mu habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati.
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama naikkan pujian ini. Yesus kami puja, Kau yang kami sembah sebagai Raja kami, Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus. Ya, Kau yang kami sembah sebagai Raja. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau yang kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Sembah dan puji. Amin. Kami sembah Kau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu,
Sembah dan puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Raja kami, Raja di atas segala raja. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Mari orang-orang yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, seperti Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sebab itu mari bersukaria dan bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia terus selama. Bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama angkat tanganmu. Anugerah yang bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia terus selama. Bersoraklah. Mari sambut Sang Juru Selamat dengan nyanyian kita. Amin. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia terus selama. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama katakan nyanyi, nyanyi puji Tuhan. Sebab itu persembahkanlah seluruh hidup kita dalam Tuhan. Amin. Sebab surga, sungai sukacita surga mengalir atas setiap hidup kita. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
jiwa. Amin. Tengah badai yang bergelora. Terima. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau bersorak bagiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sorakan haleluya. Woo. Sebab sukacita surga itu mengalir atas setiap kita, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Woo. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Sukacita surga nyata dalam hidup kita, amin. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang baik, amin. Firman-Nya berkata dalam Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun atas setiap kehidupan kita, amin. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kasih-Mu yang menyelamatkan setiap hidup kami. Merasakan kebaikan-Mu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan dalam dari lautan berkat-Mu. Sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, yang tak sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, kami minta Bapak dan Ibu bangkit berdiri. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kami menyadari kebaikan-Mu, naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji. Yes, terima kasih. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah,
lain, puji dan sembahkan. Haleluya. Oh Yesus, kami naikkan syukur padamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Kau teramat baik. Oh, terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu, Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Hanya Kau yang layak disembah. Kami bersyukur, Yesus. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, oh Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan ku sembahkan, ku sembah. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas kasih-Mu selain kami puji dan sembah Engkau ya Allah. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Pakai setiap hidup kami Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu. Dalam setiap hidup kami, dimanapun kami ada, dimanapun kami, Tuhan tempatkan, biar hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa yang akan kami lakukan, biar hidup kami dapat memuncarkan kemuliaan Allah. Dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan agar firman-Mu menjadi benih yang tertanam, benih yang jatuh di tanah yang subur, agar kehidupan kami diubahkan, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, semakin hari hidup kami dapat memberkati, semakin hari hidup kami dapat menjadi inspirasi bagi sekeliling kami, bukan tentang kami, tapi semua kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus.
Kami menyerahkan kelanjutan ibadah ini ke dalam kehendak-Mu dan biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kita berikan apresiasi dan tepuk tangan Bapak Ibu untuk tim pemuji dan tim pemusik. Terima kasih yang sudah memberkati kita dalam puji dan penyembahan. Saya percaya kita diberkati pada sore hari ini. Ya Bapak Ibu, kita masih dalam tema tentang loving people atau mengasihi sesama. Dan saya percaya bahwa mengasihi sesama ini bukan sekedar tagline atau sekedar tema, tapi saya berdoa agar ini menjadi gaya hidup kita dan ini menjadi kebiasaan kita setiap hari agar kita dapat mengasihi sesama kita. Ya, saya mulai Bapak Ibu dengan yang kemarin juga sudah dibahas oleh Bapak Pendeta Johan, yaitu tentang standar mengasihi kita. Boleh next slide. Yohanes 13 ayat 34 dikatakan seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita baca bersama ayat ini Bapak Ibu sekali lagi, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, standar kita mengasihi bukan seperti perintah yang lama, yaitu mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri. Tapi diingatkan minggu lalu bahwa perintah yang baru mengasihi sama seperti Allah mengasihi kita. Kasih agape, kasih tanpa syarat. Kita mau mengasihi orang kalau terkadang orang itu baik, bener gak? Ya itu udah pastilah. Tapi Tuhan mengasihi kita waktu kita masih berdosa, Roma 5 ayat 8. Tuhan mengasihi dalam kondisi kita gak baik. Nah ini standar yang baru. Jadi Bapak Ibu nanti pulang, saya berdoa gitu ya, supaya kedatangan Bapak Ibu ini setiap minggu gak sia-sia. Minimal hari ini, kasihi sesamamu bukan karena orang itu baik sama kamu. Tapi karena kau sadar bahwa ada kasih Allah dalam kehidupanmu. Yang sudah kau terima dari karya penebusan Tuhan. Jadi saya dasari sekali lagi Bapak Ibu, ini bagus banget ya. Perintah yang baru, kita harus saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Nah, 34 gak berhenti, ayat 34 atau Yohanes 13 gak berhenti di ayat 34. Di 35 dikatakan seperti ini. Kita baca bersama 2-3. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu apa? Murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi tujuan kita mengasihi sama seperti Allah mengasihi kita. Untuk menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus. Kenapa harus ditunjukkan kita murid Kristus? Next, Matius 28, 19, 20. Yaitu amanat agung Tuhan, ini perintah. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah apa? Karena itu pergilah jadikan semua bangsa apa? Muridku. Jadi kenapa kita harus jadi murid? Perintah Tuhan Yesus. Gak usah dikurangin, gak usah dilebihin. Mundur ke belakang, man. Jadi sekali lagi, dengan demikian artinya waktu kita mengasihi sesama kita dengan standarnya Tuhan, artinya kasih agape, kita bisa disebut muridnya Kristus. Kenapa kita harus jadi murid? Karena perintah Tuhan. Dalam amanat agung Tuhan, next. Jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Makanya kekristenan bukan tentang mujizat. Kekristenan bukan tentang berkat. Kekristenan bukan tentang agamawi yang kau lakukan hari ini kau datang ke dalam gereja ini, bukan. Kekristenan adalah bagaimana kita menjadi murid Kristus. Gak heran hidupnya gak berubah karena kau belum menjadi murid.
Yang kau lakukan hanya kegiatan agamamu. Ke gereja ya ke gereja, hari ini kelihatan ke gereja. Tapi nggak jadi murid. Nanti kita akan bahas ya. Doa sih doa. Kasih persembahan sih kasih persembahan. Melayani sih melayani. Tapi kita bukan sebagai murid. Terkadang gak heran hidup kita belum bisa mengasihi sesama kita. Karena kau bukan murid Kristus. Udah gampang, makanya saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semakin dalam dengan firman, menilai orang tuh gampang. Sangat gampang. Kenapa sih kok dia belum bisa mengasihi? Hari ini konteksnya apa? Ya udah, saya cuma mau ngomong, dia bukan murid Kristus. Selesai. Bapak Ibu mau jadi Kristen dari lahir sampai tua hari ini, kalau belum punya mental seorang murid, lihat deh hidupnya deh. Saya gak bisa ngomong. Lihat aja hidupnya. Kan firman Tuhan ngomong dari buahnya kamu akan tahu orang itu seperti apa. Jadi hari ini gini, kalau kita mau mengasihi sesama, pastikan dulu bahwa kita punya mental seorang murid. Maka dari itu seperti ini Bapak Ibu. Next. Menjadikan murid Kristus adalah tujuan utama kita mengasihi sesama kita. Jadi begini. Ya, saya berikan kesempatan handphonenya dimatikan dulu. Oke, sudah mati. Saya mengasihi kamu bukan supaya nanti kamu mengasihi saya. Sekali lagi, kebanyakan kita kan transaksional ya. Saya mengasihi Yosua supaya Yosua nanti berharap mengasihi saya. Pertanyaan saya gini, makanya Bapak Ibu selalu kecewa. Karena Bapak Ibu berharap dikembalikan kasihnya. Manusia, namanya manusia. Yeremia 17 ayat 5 katakan apa? Terkutuk orang mengandalkan, Bapak Ibu mengandalkan manusia, terkutuk enggak? Bapak Ibu udah tahu tapi Bapak Ibu lakukan setiap hari. Berharap Bapak Ibu dikembalikan kasihnya, ya enggak bakal. Tapi saya mau ngomong gini, kalau mentalmu seorang murid waktu kau mengasihi, ingat murid Kristus tuh harus teladannya seperti Kristus. Kasihnya Kristus apa? Kasih apa Bapak Ibu? Kasih tanpa syarat. Jadi waktu kau mengasihi, titik. Dia mau balesin kamu kasih, orang itu mau tusuk kamu dari belakang, orang itu gak mau mengasihi kamu, bukan urusan kita. Urusan kita saat kita menjadikan dia murid Kristus. Tujuan utama kita mengasihi sama kita. Jadi sekali lagi ya, waktu Bapak Ibu mengasihi, bukan untuk dikasihi kembali. Tapi saya berdoa gini, punya tujuan baru waktu saya mengasihi Bapak Ibu, karena saya mau Bapak Ibu menjadi murid Kristus yang benar. Ingat, hari ini kata kuncinya apa? Murid. Arti murid itu apa? Next. Murid dalam bahasa Yunaninya matetas. Berarti apa? Baca bersama 2-3. Pengikut setia yang belajar. Ini murid nih. Namanya belajar kita gini loh. Kita pasti, saya izinkan dulu handphonenya dimatikan dulu. Oke. Gini ya Bapak Ibu, murid mau belajar. Artinya belajar gini, kita mempelajari sesuatu yang belum kita tahu. Dulu saya SD, saya nggak tahu 3 kali 3 berapa. Makanya saya itu gunanya nih firman Tuhan. Bapak Ibu dengar khotbah bukan untuk nyenengin kuping Bapak Ibu. Namanya belajar itu bisa salah nggak? Bisa. Kenapa kita mesti belajar? Karena kita bisa salah. Makanya belajarlah untuk supaya nggak jadi salah. Harus belajar. Yang kedua, murid itu apa? Meneladani siapa? Kristus, betul. Simple hari ini meneladani Kristus dalam hal apa? Kasih. Kristus adalah kasih, Allah adalah kasih. Kasih yang dia beri, kasih agape sekali lagi. Kasih tanpa syarat. Kita nggak harus masukin syarat dulu untuk dikasih Tuhan, no. Dia datang kepada dunia, dia datang kepada kita dan dia ketuk hati kita, dia mau mengasihi kita. Bodohnya kita tolak Yesus demi kenyamanan duniawi. Demi apa? Kehebatan atau keenakan duniawi.
daripada gue nggak laku-laku, ada cowok naksir gue, ada cewek naksir gue jual Yesus aja lah. Padahal Yesus mau mengasihi diri. Daripada saya nggak dapat uang, ada uang panas nih, kita tahu itu salah, kita ambil. Kau meneladani Kristus nggak? Gampang kan nilai orang? Oke, meneladani. Yang ketiga, berkomitmen penuh menaati ajaran Yesus Kristus. Ingat sekali lagi, berkomitmen penuh menaati ajaran Yesus Kristus. Bukan ajaran saya, bukan ajaran Ibu Gembala, bukan. Ajaran Yesus Kristus, artinya firman Tuhan. Bukan sekedar pelajar. Ingat, seorang murid menempatkan Yesus sebagai apa? Satu-satunya yang berdaulat. Ini paling penting, memikul salib, hidup seturut pengajar. Nah ini kualitas seorang murid. Percaya saya Bapak Ibu, kalau kita belum bisa punya kualitas seperti ini, kita belum bisa mengasihi sama kita. Artinya begini, kita bisa mengasihi sama kita, tetapi ujung-ujungnya pengen balik. Nggak dibalikin kecewa, kan muternya gitu terus. Oke. Jadi sekali lagi, kualitas seorang murid baru kita bisa mengasihi sesama kita. Pak, Bu, saya yakin di sini semua pernah sekolah lah ya. Siapa yang di sini punya guru killer? Ada ya? Nah, pasti ada deh. Ada guru nih kita, ini ada Miss Grace. Saya mau tanya nih, Miss, ada anak, Miss yang Miss ajar, kurang ajar. Yang Miss lakukan apa? Dikasih tahu nggak Miss? Dihajar nggak? Bukan dihajar artinya, tapi dibenerin lah. Artinya gini deh, normalnya guru tuh ngajar, betul ya? Kalau kita salah pasti dihajar. Nah yang saya harapkan gini loh Bapak Ibu, kita dalam mengasihi sesama, itu juga kayak guru gitu. Kan meneladani Kristus, Kristus guru kita. Nah kita mengasihi sama kita, teladani guru kita. Karena begini, next slide. Wahyu 3:19 kita baca bersama, 2-3. Barang siapa kukasihi ia apa? Kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan kita teladannya siapa? Yesus. Yesus mengajar kita? Mengajar gak? Mengajar karena dia apa? Mengasihi. Kalau Yesus mengasihi kita, dia tegur, dia hajar kita. Teladan kita Yesus. Berarti kalau kita mengasihi sama, kita harus ketegur, harus menegur dan harus hajar gak? Harus, yang teladanin kita Kristus kok. Makanya pertemanan itu bukan yang semuanya enak, nyaman dan no. Pastikan temanmu bertumbuh saat engkau ada. Kalau dia udah gak mau bertumbuh, urusan dia. Bagian kita tegur, hajar. Bukan dihajar gitu, bukan. Tegur, ajar gitu maksudnya. Karena kita mengasihi. Saya yakin ya Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu, ada Yosua di sini, ada Niko yang anaknya masih kecil. Kalau Uel, kalau Sean mau lari ke tengah jalan, silakan, ayo, kan enggak dong. Atau dia bandel deh. Diapain bro? Diajar gak? Diajar. Saya nih dulu kenyang sama mama, papa tuh baik. Good cop-nya papa, bad cop-nya mama. Kemoceng, gesper, itu makanan saya sama mama dulu. Tapi puji Tuhan, kalau saya nggak diajar waktu itu, liar saya hari ini. Bersyukur kalau masih ada teman yang mau ngajar kamu. Bersyukur kalau masih ada teman yang mau ngomong tentang apa adanya tentang dirimu. Suka nggak suka kita omongin karena dasarnya adalah kasih. Sama seperti firman Tuhan. Next. 2 Timotius 3 ayat 16 kan gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam apa? Itu firman Tuhan.
Makanya mengasihi itu bukan saya kasih aja, enggak, itu salah. Namanya mengasihi, pastikan orang yang kau kasihi harus bertumbuh. Kau tegur, kau hajar, tapi dasarnya kasih. Ini penting. Karena firman Tuhan bertujuan untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar. Ini firman Tuhan. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Lalu dalam 1 Yohanes 3:18 dikatakan seperti ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan apa? Perbuatan dan dalam kebenaran itu apa sih? Yang absolut firman Tuhan. Ngoceh doang kalau ngasihi tapi enggak perbuatan, sama aja seperti tong kosong nyaring bunyinya. Banyaklah kalau saya mau cerita ya. Bapak Ibu juga ngalamin. Tapi buat saya gini loh Bapak Ibu, kalau kita mengasihi sama kita, ayo dengan tindakan yang nyata. Dan dalam kebenaran, artinya begini loh, waktu kita mengasihi bukan supaya, aduh saya nggak enak lah ini loh. Orang timur, itu kan sukanya begitu ya, saya nggak enak. Padahal itu orang kita udah tahu mau jalan ke dalam api gitu. Terus daripada saya nggak enak. Beda begini. Saya sama Melisa udah saya cerewetin, kita udah kasih nasihat, orang itu tetap mau jalan ke api. Silakan. Bukan bagian kita. Jangan take control buat orang. Artinya gitu, saya diingatkan sama Tuhan gini loh. Kita ini kadang-kadang suka pegang kendali atas kehidupan orang, bukan bagian kita. Itu urusan orang. Bagian kita menyayangi, mengasihi, dan hari ini kita bahas mengenai mengasihi. Tegur dia, kasihi dia. Tapi kendali itu urusan orang dan Tuhan, bukan bagian kita. Kalau orang itu udah kita nasihati, Alkitab juga ada di Matius 18 kalau nggak salah. Sekali dinasihati enggak, 2 kali dinasihati enggak. Matius 18 ayat berapa ya Mel? Lupa lah, ntar baca tuh Om ya. Mereka disebut bukan anak Allah lagi kalau nggak salah. Kalau udah dinasihati, kita kasihi, bebel, udah bukan bagian kita Bapak Ibu. Nanti urusan dia dengan Tuhan. Tapi bagian kita, kasihi bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Amsal 27 ayat 5 dikatakan seperti ini. Orang yang benar-benar mengasihi akan berani apa? Menegur temannya. Siapa yang diam saja melihat temannya berbuat salah berarti tidak sungguh Ini bukan kata saya. Jadi kalau kita bertumbuh dalam Kristus, udah bukan tentang kita. Artinya begini loh, hidup kita itu juga bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Bapak Ibu tahu nggak? Yang saya ingat aja ya, beberapa karakter film. Joker, Bapak Ibu tahu nggak Joker? Tahu ya, ada film namanya Joker. Atau kalau di Batman dia musuhnya Joker. Dikisahkan Joker itu bukan orang jahat loh. Joker itu menjadi jahat karena dia mengasihi tapi tidak pernah dihargai. Akhirnya jadi jahat. Makanya kan gampang ya, sebenarnya ada istilah gini loh. Sebenarnya tidak ada kegelapan. Yang ada kenapa bisa gelap? Karena tidak ada cahaya. Kenapa orang itu bisa jahat? Karena dia nggak jahat. Karena tidak ada kasih. Tegur. Saya salah, tolong tegur Bapak Ibu. Makanya kemarin kita ada audisi, singers, puji Tuhan Bapak Ibu, yang lolos 12 murid Kristus, 12 orang maksudnya. Angkanya bagus tuh 12. Rata-rata ya, kemarin yang juri gitu ya bahasanya. Saya dapat ada kata ini, berikan ruang untuk kamu mau bertumbuh. Artinya harus bertumbuh, ditanam supaya bisa berbuah. Berikan ruang untuk dididik. Nggak gampang sekarang. Di Instagram tadi saya lihat, saya nggak tahu ya benar atau tidak, Bapak Ibu bisa cek di Instagram. ChatGPT ditanyain gini, bagaimana kamu merusak generasi muda sekarang? Gampang. Generasi muda sekarang dirusak, itu dikasih aja hiburan. Orang kan tiktokan terus nih, ya kan? Dikasih hiburan terus. Nggak usah yang jahat, nggak usah yang dikasih hiburan. Sampai akhirnya terikat gitu kan. Terus sudah terikat, pikirannya jadi pendek. Kelihatan loh, anak-anak Gen Z sekarang tuh pikirannya pendek. Ah bosan,
Ah nggak suka. Apa sih, daya tahannya kurang. Nah ini fakta lah kalau menurut saya. Di kerjaan saya juga banyak begitu. Kalau kita nggak tegur, kalau kita nggak mau mengasihi, mau jadi apa juga orang-orang itu. Gitu. Itu bagian kita Bapak Ibu. Lalu dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan seperti ini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan menyanyikan rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi sekali lagi, mental seorang murid, kita mau tegur orang, kita mau ajar orang, itu cara kita mengasihi. Karena kita mengasihi, kita harus tegur dan mengajar mereka. Tapi, nah ini dia ada tapinya ini. Next. Tujuan yang benar harus dicapai dengan cara yang benar. Banyak orang sok menegur karena merasa hidupnya lebih baik dibanding orang itu. Berarti tujuannya salah. Ingat sekali lagi. Murid meneladani guru. Guru kita siapa? Om Joko misalnya, enggak dong. Yesus guru kita gitu. Yesus selalu menegur karena dia mengasihi. Kalau tujuanmu menegur supaya engkau dilihat benar, itu salah. Sekali lagi, tujuan yang benar harus dicapai dengan cara yang benar. Kalau tujuannya benar, caranya salah, nggak nyampe kita. Tujuannya ke Amerika nih, misalnya, tujuannya ke Amerika. Cara yang saya mau jalan ke Amerika, ya bener-bener aja sih, tapi bos saya rada bodoh gitu. Kalau mau ke Amerika tujuannya caranya gimana? Naik pesawat. Udah, jadi pinter lah Bapak Ibu. Jadi tujuan yang benar harus dicapai dengan cara yang benar aja. Udah simple gitu loh maksud saya. Jangan sampai Bapak Ibu tujuannya udah benar nih, baik hatinya, caranya yang salah. Banyak ya. Saya mau sebenarnya jadi benar, cuma dimarah-marahi. Kita kadang-kadang nggak pakai sepatunya orang. Yang kita lihat tuh dari point of view kita semua. Makanya kita kadang-kadang bisa menghakimi orang itu. Hei, kita menasihati dan menegur bukan untuk menghakimi. Kita menasihati, menegur supaya apa? Dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan. Itu bagian kita untuk bantu mereka. Bukan bagian kita menghakimi apa yang dia sudah lakukan. Itu bukan urusan kita. Penghakiman hanya urusannya Tuhan. Maka dari itu gini loh, cara kau menegur, cara kau menasehati harus dengan benar. Caranya seperti apa? Kita lihat di layar. Nah, cakep man. Baca bersama Bapak Ibu, Galatia 6 ayat 1 saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Kita baca bersama 2-3. Saudara-saudara, kalau seorang didapati melakukan suatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut Roh Allah, membimbing orang itu kembali pada jalan yang benar. Tetapi kalian harus melakukan itu dengan apa? Nah, ini. Dan jagalah, jangan sampai kalian sendiri tergoda juga. Aduh, saya bersyukur Alkitab tuh luar biasa loh, dikasih tahu caranya negur, gini ya, kita disuruh mengasihi. Caranya yang hari ini konteksnya mengasihi, bagaimana mengasihi, ya kita mengasihi sama dengan menegurnya, dengan mengajarnya, caranya dikasih tahu. Membimbing orang kepada jalan yang benar, caranya lemah, lembut tuh yang pertama, jangan lupa Bapak Ibu. Lemah lembut tuh bukan jadi orang Solo. Saya suka bercandain Melisa soalnya. Kita nih bukan lemah lembut tuh bukan, oh enje, terima kasih ya. Wah kalau itu udah, gitu kan. Kan suka ada orang ngomong ya, kalau kakinya diinjek udah ketahuan dari mana orangnya. Kalau orang Solo kan Jogja gitu. Mohon maaf, kaki Bapak di atas kaki saya. Itu orang Solo. Kalau Batak gimana man?
Pak Bu, sedikit ya. Ini buat anak-anak juga ya, maaf ya. Saya jadi keinget di podcast anak-anak muda lah pasti. Sorry, mohon maaf. Kata-kata seperti normal loh sekarang. Ya, harus tegur kalau salah. Cabein mulutnya. Saya bersyukur makanya bagi Bapak Ibu yang dididik hari ini dengan punya perkataan yang baik tuh saya terima kasih sama Papa Mama saya lah. Kalau enggak saya bisa ngomong seperti itu. Jangan normalin sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu biasa. Enggak bisa, salah. Oh tabuk bisa tabuk aja Bapak Ibu. Tabuk dengan kasihnya, tabuk dengan kasih gimana tuh? Enggak dong. Oke, buat saya lemah lembut tuh artinya kembali ya dengan kasih lah. Bapak Ibu tahulah etikanya dan lain-lain. Lebih dalam lagi ya, bagaimana supaya tujuan yang benar dicapai dengan yang benar. Firman Tuhan ngomong lagi nih, next Matius 18 ayat 9, ini dari terjemahan baru, bagus nih. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah. Di sana gunung, di sini gunung. Ya, jadi kayak tukul kan 4 mata. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ini terjemahan baru, saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia juga bagus. Hendaklah, kalau saudara seimanmu bersalah kepadamu, datanglah secara pribadi. Jadi juga jangan ditegur di depan orang, lu salah. Kita kadang merasa benar, lu salah, waduh tuh udah enak banget deh. Mempermalukan orang di depan umum tuh, itu salah Bapak Ibu. Itu bukan teladan yang Yesus lakukan. Datang secara pribadi kepadanya, beritahu kesalahan yang sudah dia lakukan. Kalau dia mengakui kesalahanmu dan bertobat, kamu sudah berdamai kembali dengan saudaramu itu. Jadi caranya harus benar Bapak Ibu. Tujuannya benar, caranya salah bisa jadi salah. Tujuannya mengasihi tapi caranya salah. Ujung-ujungnya yang orang terima tuh bukan kasih. Tapi kalau tujuannya benar, caranya benar. Yang dia terima pasti kasih. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, tujuan dan cara tuh harus benar. Nah, saya masuk dalam akhir dari firman Tuhan saya gini. Kenapa ya capek-capek masih mengasihi orang lain? Pernah ya? Mungkin ngerasa gini loh, saya udah capek. Saya mengasihi terus. Ya mungkin Bapak Ibu gak dikasihi balik. Tapi saya cuma ngomong, ya ini firman Tuhan. Perintahnya Allah. Bagian kita mengasihi, meskipun hidupmu disakiti kembali, kau malah mengasihi, malah bukan tambah oke hidupmu gitu ya. Tapi percayalah gini Bapak Ibu, next month. Kata-kata kita tuh bisa dilupakan, tapi kasih akan selalu diingat. Bapak Ibu bisa mungkin lupain orang-orang, kata-kata orang lain ya. Tapi apalagi kita orang timur ya. Kasihnya orang buat Bapak Ibu, belum tentu Bapak Ibu bisa lupa. Saya sangat beruntung. Papa saya tuh orang yang luar biasa. Saya pakai contoh papa saya aja lah. Sampai hari ini semua orang hampir yang kenal papa saya selalu ingat apa yang dia kasih buat orang lain. Kata-katanya papa saya lagi bisa ngomong. Kata-katanya gak banyak kok. Tapi kasihnya kita ingat sampai hari ini. Mungkin apa yang Bapak Ibu ucapkan untuk orang lain akan lupa. Tapi kasih yang Bapak Ibu lakukan, itu akan selalu diingat. Karena firman Tuhan ngomong gini Bapak Ibu, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 22 ayat pertama. Kalau hari ini yang lagi lelah mengasihi, percayalah,
Apa yang kau lakukan untuk orang lain itu gak sia-sia kok. Asal, sekali lagi asal yang tadi kita sudah bahas. Dasarnya kasih, karena kita mau menjadikan mereka murid Kristus. Pasti apa yang kita lakukan akan berkenan kepada orang lain. Dan yang terakhir gini Bapak Ibu. Percaya gak percaya, satu saat kan kita pulang ya. Pulang gak nih? Pulang. Percaya nggak percaya, satu saat kita akan berpisah. Sementara, papa saya udah nggak ada. Mamanya Niko juga udah nggak ada. Artinya gini, satu saat kita akan jadi memori bagi orang yang kita kenal. Saya tulis gini Bapak Ibu, next. Setiap kasih yang kita taburkan hari ini akan menjadi warisan kenangan yang indah di hati banyak orang. Makanya dari itu, tabur yang baik, kasih yang baik. Karena satu saat kita cuma jadi memori bagi orang lain. Hari ini wujud papa saya nggak ada. Tapi memorinya, kenangannya, warisan yang dia berikan bagi kita, itu tetap hidup di hati kita. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu, warisan apa yang Bapak Ibu mau tinggalkan di memori orang masing-masing? Saya sih nggak mau kalau ditinggalin ntar warisan yang saya tinggalin. Jerry, Jerry. Yang diingat yang jelek-jelek gitu. Tapi kalau saya disebut Timothy Budi, orang bisa bercerita yang baik. Saya berharap kita semua juga seperti itu. Waktu orang lain memanggil nama kita waktu kita udah gak ada, kenangan warisan kenangan yang diceritakan, dia orang baik. Yang baru-baru meninggal nih siapa Bapak Ibu tahu? Siapa? Artis? Hampir kayaknya ya, kalau saya nggak tahu Bapak Ibu ngikutin apa enggak nih. Hampir semua media sosial menceritakan dia orang baik. Semua orang kalau bahasanya nih, semua orang bersaksi kalau dia orang baik. Tubuhnya udah gak ada. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi warisan kenangan yang indah itu di hati banyak orang, itu yang menjadi memori yang indah. Maka dari itu gini loh, ini tagline udah lama sebenarnya. One day, one love. Satu hari, satu kebaikan. Udah, kita gak usah muluk-muluk. Satu hari, satu kebaikan. Satu hari, saya pernah tulis di IG saya, satu hari satu kebaikan tuh kayak kita nutupin freezer es krim di minimarket. Bapak Ibu pernah ya kalau ke minimarket kan freezernya suka kebuka tuh es krimnya. Tutupin, ntar mesinnya rusak. Artinya begini, waktu kau melakukan kebaikan gak perlu orang lain tahu. Yang penting Tuhan tahu, kau sedang menabur kasih. Udah, titik, mengasihi itu titik, jangan pakai koma. Kalau pakai dikomain dikit ya kecewa, udah pasti kecewa. Yang kita ngadepin ini manusia, bukan malaikat. Suami istri bisa ngecewain, bisa. Anak orang tua anak bisa ngecewain, bisa. Hanya satu yang gak bisa ngecewain, siapa? Yesus. Ya, satu hari, satu kebaikan. Udah cukup. Kebaikan yang gak usah dilihat orang. Kita kadang mau berbuat baik itu kan harus dilihat dulu supaya kelihatannya baik. Padahal itu jadi gak baik. One day, one love. Satu hari, satu kebaikan. Dan saya percaya hidup kita dapat menjadi memori yang indah bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau selalu mengajarkan kami Tuhan. Agar hati sebagai murid untuk tetap ada kerinduan, mau dididik, mau diajar, mau diperbaiki,
dan mau berubah dalam nama Yesus. Tuhan baik memperdengarkan ini supaya kita berubah karena kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Peperangan di mana-mana, kejadian luar biasa di mana-mana, tapi kami punya Allah yang lebih luar biasa. Kami punya Allah yang besar dan Allah yang berkuasa itu ada atas kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini yang boleh membimbing, senantiasa kami memimpin, senantiasa kami mempersiapkan kami akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati hamba-Mu PDM Jeremy Tuhan beserta seluruh para pelayan yang telah melayani pada sore hari ini, guru-guru sekolah minggu yang di atas. Kami percaya apa yang kami lakukan untuk Engkau tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak. Terima kasih menjelang hari Paskah ini Kau juga persiapkan hati kami Tuhan dengan gerakan baca Alkitab. Kami bersyukur Tuhan di dalam hari-hari gerakan baca Alkitab ini pas persis mengikuti menjelang Paskah. Terima kasih Tuhan. Jadi hati, otak kami, keberadaan kami, perasaan kami pun nyambung. Boleh seperasaan menyambut hari Paskah. Jadi apa yang kami baca dalam firman Tuhan merefresh, mengingatkan kami bahwa kejadian 2000 tahun yang lalu di mana Engkau menyelamatkan kami sehingga kami tidak menghina, tidak mengabaikan, kami tidak menyepelekan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, bahwa proses keselamatan itu tidak dengan mudah, dengan cucuran darah, air mata dan sebagainya yang begitu sangat berat Tuhan lakukan untuk kita. Oleh sebab itu hargai keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Dengan bersyukur, berterima kasih. Berikan waktu untuk Tuhan. Baca Alkitab tiap hari sehingga saudara tidak jatuh bangun. Baca Alkitab setiap hari sehingga saudara ada kekuatan. Ikuti doa Zoom, doa malam setiap hari sehingga saudara mampu bertahan di dalam kesulitan hidup, kesukaran hidup di mana Tuhan telah mempersiapkan kita. Sehingga di depannya akan terjadi apa kita tidak akan tahu. Tetapi Tuhan nuntun kita. Tuhan sudah menggandeng kita untuk baca Alkitab. Satu makanan rohani. Untuk doa terus supaya ada hubungan dengan Tuhan. Sehingga satu saat terjadi apapun juga kita tidak akan takut. Karena Tuhan sudah menyiapkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini kuasa kasih-Mu menyertai kami. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu di atas. Mereka juga boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang ujian, sedang sekolah esok hari ya Bapak, Engkau juga pimpin semuanya. Mari Roh Kudus, Kau juga tolong Ibu Bapak besok yang bekerja. Kau juga berkati Tuhan, di mana setiap langkah mereka boleh berhasil dan beruntung dimanapun mereka berada. Terima kasih, kami percaya malam hari ini apabila ada yang datang dengan sakit, boleh angkat tangan kanannya kepada Tuhan, taruh tangan kiri pada bagian yang sakit. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya Engkau izinkan ini Bapa. Kasih-Mu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, agar kami lebih dekat kepadamu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni kemalasan kami, ampuni ya Bapa apabila Kau dapati ada yang tidak berkenan dalam diri kami. Oleh sebab itu pagi malam hari ini kami angkat tangan kepadamu, dan Engkau melihat tangan kiri yang kami taruh pada bagian sakit. Kami percaya akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa setan penyakit yang mengganggu tubuh, yang mengganggu kesehatan kami dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau disembuhkan. Darah Yesus berkuasa. Percaya saudara, Tuhan akan menyembuhkannya. Percaya imanmu. Katakan aku sembuh, aku sehat, aku diberkati. Dalam nama Yesus, kekuatan baru yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara turunkan tanganmu. Saudara angkat tangan kananmu pada taruh tangan kirimu di dada apabila ada permasalahan yang sedang saudara hadapi. Baik permasalahan keluarga, permasalahan pekerjaan, permasalahan keuangan,
Oh Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dan Engkau lihat tangan-tangan yang taruh di dada Tuhan. Segala sesuatu Tuhan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kau izinkan masalah demi masalah ada supaya kami boleh menjadi kuat lebih dekat kepadamu dan kami menyerahkan masalah yang sedang kami hadapi, pergumulan-pergumulan hidup yang sekiranya kami tidak kuat dan rasanya berat Tuhan, seperti Engkau pernah katakan seperti mau mati rasanya sekalipun, tapi Engkau tidak putus asa, Engkau bahkan maju selangkah, Engkau tidak mundur, maju selangkah bertelut dan berdoa. Kami meneladani Engkau ya Allahku, biarlah kami Tuhan dengan segala permasalahan yang Kau izinkan, kami juga mau maju selangkah bertelut di hadapan-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami bawa seluruh permasalahan kami di dalam Engkau. Kalau kami kurang mengasihi, firman-Mu malam hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi. Kalau kami tidak melakukan firman-Mu, mulai hari ini kami mau melakukan firman-Mu. Ampuni kami semuanya ya Bapa, kami percaya Kau izinkan dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala permasalahan yang sedang dihadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jangan pernah takut apabila pintu satu tertutup. Tuhan sanggup dengan cara Tuhan membuka 1000 pintu. Kuatkan, tingkatkan imanmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus kami percaya Kau Allah Yehova Jireh, Allah yang mempersiapkan kami semuanya dan Kau sediakan. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan-Mu. Kami percaya Tuhan malam hari ini kami datang dengan lemah letih lesu, kami pulang dengan kekuatan baru yang dari Tuhan, kami pulang dengan pengertian-pengertian baru. Sungguh Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kami boleh bertumbuh di tempat ini Tuhan. Kami tahu kedatangan-Mu yang sudah sangat singkat, Kau persiapkan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bawa seluruh acara Paskah, serentetan acara Paskah yang akan datang, dana yang dibutuhkan kami percaya Tuhan. Tidak ada perkara mustahil di hadapan-Mu. Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyiapkan. Berkati Tuhan semua saudara-saudara. Apa yang diperbuat tangannya boleh berhasil. Dan berkat melimpah, turun. Percaya saudara, katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati. Katakan dengan iman 1, 2, 3. Aku diberkati. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah gagal. Kami dengan iman kami katakan aku diberkati dan pekerjaan Tuhan boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan serangkaian acara Paskah yang akan datang Tuhan. Kami percaya tidak hanya berlalu demikian saja, tetapi kami boleh membawa jiwa-jiwa yang baru dan mereka boleh bertobat Tuhan. Kalaupun Iran sedang perang, tetapi kemajuan Iran demikian pesat, berjuta-juta orang mulai dibaptis, berjuta-juta orang mulai menerima Yesus. Kami percaya Tuhan, jangan kami menjadi ketinggalan. Iran saja sudah menerima Tuhan Yesus di dalam perang. Jangan kita harus perang dulu baru terima Yesus. Jangan kita babak belur dulu baru menyerah, baru sadar, baru bertobat. Tapi malam hari ini melalui firman Tuhan kami sadar, kami percaya Tuhan, dan kami mau kembali taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk membaca Alkitab, ajar kami untuk berdoa, dan kami mau sediakan waktu Tuhan, walaupun hanya sekian menit, walaupun hanya sekian jam, tetapi itulah yang bisa mengcover kami seumur hidup kami dan membawa kami kepada kekekalan, membawa kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam hari ini Engkau mendengar dan mengabulkan doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh para pelayan-Mu, baik dari Asers Kolektan, para pelayan musik, worship, singer Tuhan, dan seluruhnya yang hadir. Berkati Tuhan seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah dan Kau bukakan tingkap-tingkap surga sehingga berkat-Mu berkelimpahan atas kami. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah saudara-saudara dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kembali ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama semua.